Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait soal ujian akhir semester untuk mata kuliah komputer untuk analisis basis data. Ini nanti mencakup dari kelas A sampai kelas D ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di kelas, nanti kalian semua mengerjakannya itu diusahakan menggunakan Microsoft Access minimum 2010 agar kelengkapan fiturnya menjadi lebih lengkap. Untuk soalnya sebenarnya sudah pernah kita singgung di kelas. Jadi nanti kalian saya minta untuk membuat aplikasi berbasis Microsoft Access. Nanti bisa berupa misalnya aplikasi stok atau penjualan barang. Nanti bisa aplikasi dalam bentuk aplikasi stok untuk penjualan obat apotik misalnya. Kemudian aplikasi perpustakaan, aplikasi rental, aplikasi restoran. Misalnya kalian waktu bayar di kasirnya seperti itu. Aplikasi pembelian tiket, ataupun aplikasi yang lain yang belum saya sebutkan itu boleh dengan ketentuan seperti berikut. Jadi dikerjakan perorangan. Satu aplikasi pada poin A itu hanya boleh digunakan maksimal 4-5 orang. Jadi sendirian boleh, tetapi kalau lebih dari 5 tidak boleh. Nanti ketua kelas akan merekap kira-kira judul ini misalnya penjualan barang itu sudah diambil oleh berapa orang. Jadi harus dipastikan ada rekapannya. Kemudian poin D mencakup seluruh materi atau modul yang sudah pernah kita pelajari. Nah, jadi nanti di sini kalian semua akan sudah saya berikan soal. Jadi materi ini akan meliputi ada tabel. Nanti di tabel itu jika kalian menggunakan minimal 5 tabel, maka skornya 5. Jadi nanti jika kalian membuat sebuah aplikasi yang tabelnya itu 5 misalnya minimal, itu poinnya dapat 5. Kemudian ada fit menggunakan primary. Jadi di salah satu tabel itu, jadi dari 5 tabel itu tidak harus semua ada primary-nya, tapi salah satu tabel itu misalnya ada primary-nya, maka dapat poin 2,5. Kemudian misalnya di salah satu tabel itu menggunakan lookup wizard, itu juga nilainya 2,5. Kemudian tiap tabel minimal 10 data, itu nilainya 5. Maka nanti untuk penilaian di bagian tabel poinnya sudah 15. Kemudian untuk query, nanti di query itu jadi ada beberapa yang kita nilai. Yang pertama nanti harus menggunakan formula atau rumus. Jadi biasanya kan kalian di query sudah menggunakan formula, itu nanti skornya 5. Kemudian di query itu ada proses transaksi. Jadi kalian di query itu nanti akan dilingkan dengan form. Misalnya di form itu bisa misalnya ada pembelian di mana barangnya akan bertambah, dan apabila ada penjualan mungkin barangnya akan berkurang. Itu poinnya 10. Memang ini poinnya agak besar. Kemudian ada fungsi logika. Nah, itu nanti ada poinnya 5. Jadi bisa penggunaan if ya. Ada fungsi string mid misalnya left, right, itu poinnya 5. Maka totalnya 25 poin. Nah, jika ada relasi one to one itu skornya 1. One to many itu 2, many to many itu skornya 2. Jadi totalnya 5. Memang untuk relationship ini skornya agak kecil karena dia biasanya bisa otomatis pada saat kalian membuat tabel yang sudah ada lookup wizard-nya. Nah, sekarang untuk menggunakan form menggunakan tombol kontrol, misalnya nambah data, simpan data, first page, last page, nah itu sudah 5 poin. Kemudian penambahan rumus atau formula di form ya, itu 10. Menggunakan subform yang materi pernah saya ajarkan, itu nanti poinnya 10.
Nah, kemudian di dalam form itu kalian tambahkan misalnya seperti pernah saya ajarkan, ada diskon, ada pajak atau sejenisnya yang bisa mungkin mengurangi dari total bayar. Ya, itu nanti poinnya 10. Jadi untuk form ini itu totalnya 35 poin. Kemudian ada report atau laporan. Ya, ini nanti poinnya 5. Kemudian penggunaan switchboard. Jadi membuat halaman switchboard itu 2,5 skornya. Membuat tombol untuk membuka form itu poinnya 2,5, membuka laporan 2,5, membuat tombol keluar dari program aplikasi akses 2,5. Jadi totalnya 10 poin untuk switchboard manager. Untuk pembuatan startup itu nanti poinnya 5. Kemudian untuk pembuatan menu, menyisipkan logo, membuat kotak frame, membuat efek bayangan, menyisipkan objek, membuat tombol pada frame, masing-masing skornya 5. Jadi kalau kalian bisa membuat ini nanti skornya adalah 10. Nah, untuk makro itu membuka mengaktifkan form, membuka mengaktifkan laporan, membuat keluar dari aplikasi, menambahkan menu file makro. Itu totalnya masing-masing itu nanti 5, kalau di total adalah 10. Jadi total poin di sini adalah 120 poin. Jadi tolong diperhatikan, sebenarnya kalian tidak harus mengerjakan ke seluruh item tadi, tapi silahkan kalian kerjakan misalnya yang bisa memenuhi skor maksimal. Jadi skor 120 di sini, asumsi atau penilaian saya tidak harus semua dari 9 item ini kalian kerjakan termasuk sub-subnya, tapi mungkin misalnya contoh misalnya di makro, kalian hanya membuat mengaktifkan form, mengaktifkan laporan saja, sama membuat keluar aplikasi. Untuk menambah menu, file, dan makro itu tidak misalnya, ya tidak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kemudian misalnya, Pak, saya tidak membuat menu, ya tidak masalah. Jadi 120 nanti itu intinya adalah dari seluruh item yang sudah saya berikan penilaian, misalnya ada yang tidak bisa, itu bisa kalian tidak kerjakan. Yang penting bagaimana caranya bisa mencapai skor maksimal. Itu tadi. Kemudian nanti akan saya siapkan form penilaian yang modelnya seperti ini. Tugas kalian nanti ya mungkin hanya memberikan checkbox. Di checkbox itu maksudnya yang sudah kalian kerjakan. Oh, misalnya saya menggunakan minimal 5 tabel. Jadi nanti di form penilaian itu di sini akan ada checkbox-nya. Berarti kalian checkbox mana-mana yang sudah kalian kerjakan, dan di akhir nanti itu ada skor yang kalian capai, itu tolong tuliskan. Jadi yang sudah kalian kerjakan mana saja itu silahkan di checkbox, dicentang itu, kemudian nanti total skornya berapa. Total skornya misalnya untuk nama si A itu 90. Ya, tolong diperhatikan. Tugas saya nanti akan mengecek. Jadi kalian harus unggah ke LMS file aksesnya, kemudian file penilaiannya. Ingat-ingat, jangan kedua file itu di zip atau dikompres, tetapi unggah satu persatu. Ya, jadi unggah satu persatu, unggah dulu aksesnya, kemudian unggah lagi form penilaiannya. Jadi tugas saya nanti akan mengecek apakah yang sudah kalian nilai itu sesuai dengan yang kalian kerjakan. Jadi jika nanti misalnya kalian menulis nilainya 100, sedangkan saya cek ternyata hanya sesuai 70, berarti saya indikasikan ada ketidakjujuran, berarti mohon maaf mungkin nilainya bisa dikurangi. Ya, jadi saya minta tolong benar-benar kejujurannya. Jadi kalau misalnya dapat skor 80 ya tulis saja 80. Seperti itu. Jangan nilainya cuma sebenarnya yang bisa hanya 60 tapi ditulis 80, itu berarti ketidakjujuran. Karena nanti semuanya akan saya cek satu persatu. Kemudian paling lambat pengumpulan tanggal 24 Desember jam 23.59 waktu LMS. Ya, jadi begitu. Jadi nanti yang harus diunggah ada 2 file, yaitu file akses sama file penilaian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.